Herli. Oke, emang sore-sore begini ngopi musau. Ini di mana kita ini, Bu? Dia sebuah taman yang di Malang, sebuah taman yang kalau kita main-main ke sini, ya lumayan dapat oksigen yang segar ya. Daripada di tempat-tempat lain udah terpolusi semua. Gitu, Bu ya. Betul sekali. Ada kopi, ada rokok, Ada kamera, ada kamera, ada mic, ada mic. jos. Itu Kurang gaya bersyukur, hidup anak-anak kekinian. kekinian banget ini. Meskipun umur kita juga tidak Sudah terlalu kekinian. kekunuan. Kunuan. Ya. Bung, sambil kita ngopi, saya boleh tanya nggak, Bung? Boleh, Bung. Dan pertanyaannya ini temanya sih agak serius. Kenapa Oke. dibuat serius? Karena temanya katanya berat, Bung. Ini saya mau tanya, Bung. Sebetulnya kamu menulis buku filsafat dan buat konten filsafat tuh semangatnya apa sebetulnya? Dan tujuannya apa? Begini, jadi kalau dari sisi menulis bukunya itu hasil ini sebetulnya hasil diskusi-diskusi yang saya lakukan. Kalau hasil-hasil diskusi itu tidak ditulis, maka dia akan hilang percuma. Gitu. Makanya hasil refleksi itu saya tulis, siapa tahu bermanfaat bagi orang yang tertarik untuk juga belajar filsafat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi mengapa kemudian dikontenkan menjadi visualisasi? Iya, itu. Hari ini trennya sudah begitu. Ya, jadi orang-orang itu sudah cenderung membaca buku itu ya udah sesuatu yang arkaik, gitu, sesuatu yang kuno gitu ya. Apalagi anak-anak Gen Z nih, mereka sudah nggak mau baca buku, kasih buku yang nggak dibaca. Apalagi Jadi ini buku filsafat, loh. buku filsafat. Tapi jangan salah, sebetulnya mereka bukan tidak mau berpikir. Mereka juga suka berpikir gitu kan. Cuma cara mereka menyerap ide-ide filosofis itu tidak lagi dari membaca, tapi dari nonton ya, melihat, mendengarkan. Dan itu tren ke depan saya kira. Karena itu menurut saya hari ini teman-teman yang belajar filsafat tidak cukup hanya menulis. Juga harus bikin konten. Bikin konten, harus divisualisasikan tuh konten itu, ide-ide itu gitu. Baru Jadi nanti kan, bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Itu semangatnya sih kenapa kemudian nulis dan bikin konten. itu kan alasan pribadi ya, Bung ya. Ya betul. Kalau misalnya alasan yang lebih hakikat, lebih wow, apa sebetulnya, Bung? Kenapa nulis filsafat? Ya begini, filsafat itu kan salah satu. Kalau saya mengambil makna yang paling sederhana. Iya. Ya. Filsafat itu adalah cara paling sederhana melatih kita berpikir. Nah, kenapa mesti berpikir? Manusia kan yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lain kan dari sisi berpikirnya. Kalau kita nggak berpikir kan nggak ada bedanya dengan binatang yang lain. Selain filsafat, apa nggak ada sesuatu yang cukup, Bung? Selain filsafat? Ada untuk melatih sebetulnya banyak. logika misalnya. Banyak. Cuma kalau kita kembali kepada silsilah keilmuan gitu. Filsafat kan disebut dari ibu dari segala ilmu gitu kan. Yang melahirkan berbagai macam ilmu yang hari ini kita pelajari. Makanya penelusuran keilmuan menurut saya berarti yang paling oke dimulai dari ibunya dong gitu kan. Baru kan anak-anaknya gitu kan. Menurut saya itu yang paling oke, dan saya suka sekali menelusuri sampai ke situ. Iya. Memang sih kalau saya baca dari buku filsafat tuh berjabat tangan filsafat tuh memang kamu menulis dengan sangat mudah, dan kita belajar tuh mudah paham gitu, Bung. Tapi itu kan berjabat tangan dengan filsafat itu memang khusus pemula, Bung ya. Menurut saya begitu. Pemula itu Gen Z apa peminat apa gimana sebetulnya sih? Pemula dalam arti ini siapapun yang baru memulai. Ya bisa anak-anak Gen Z, bisa Iya. milenial ya kan. Baby boomer mungkin juga bisa, yang sebelumnya mungkin nggak pernah bersentuhan dengan filsafat lalu tertarik dengan ide-ide atau bacaan-bacaan filosofis. Saya kira itu cocok. Makanya saya bilang berjabat tangan filsafat itu bahasa filsafat ini tulis sambil mirip kayak koran lah ya. Siapapun bisa baca, koran kan petani bisa baca, tukang becak bisa baca, mahasiswa bisa baca gitu. Nah, saya membayangkan filsafat itu bisa disederhanakan sedemikian rupa gitu. Ada feedback nggak selama ini, Bung, dari buku yang kamu tulis? Misalnya ada orang datang atau gimana? Oh, banyak sih. Ya Banyak, pertama misalnya minta bedah lah. Tidak kan begitu kan betul. ya. Diajakin bedah gitu kan, terus ya kalau apalagi di konten tuh banyak yang tanya lagi, Bang, beli bukunya di mana? Beli kan penting itu ya. Beli di mana, terus tanya apa
soal topik-topik filsafat itu juga ditanyakan juga. Itu satu feedback menurut saya. Terus saya senang itu ada kayak gitu. Tapi ada niat nulis lagi nggak? Ada, bahkan saya sudah terbit sebetulnya. Yang kedua itu adalah secangkir kopi filsafat. Oh, saya kira filsafat. Ya. Itu lebih berat maksudnya. Tidak, itu hampir mirip, cuma saya menulisnya kayak semacam apa ya, kumpulan dari beberapa artikel gitu ya. Yang kemudian saya kumpulin, kemudian saya petakan ke topik-topik tertentu. Lebih, kalau boleh kita bilang lebih enak lagi karena kumpulan artikel kayak gitu kita bisa baca dari mana aja. Dari belakang boleh, dari tengah, dari depan, karena nggak ada keterkaitan struktur pemikiran gitu kan. Jadi siapapun dia bisa baca, lebih ringan lagi. Oh, oke. Nah, rencana mau diterbitkan ulang nggak untuk pejabat tangan dengan filsafat? Nah, kalau saya lihat kan kayaknya udah habis ya. Kalau saya kemarin lihat sih, habis. menurut penerbit sih sudah habis, tapi nggak tahu penerbit atau pindah penerbit nggak tahu sih ya nanti ya. Dengan model edisi revisi. Iya. Tapi kan sekarang penulis tuh tersiksa, belum lagi dibajak sana sini kan ya. Iya, soal itu Bung, soal repro itu gimana? Aduh. Kamu sebagai penulis Bung. Ya sebetulnya dari sisi menulis itu nggak mudah loh ya, menulis itu kan susah. Nah ini dengerin nih yang repro nih, dengerin nih. Butuh waktu berhari-hari, kita harus baca buku, butuh refleksi, revisi dan seterusnya. Tapi kemudian bisa dengan senaknya di repro dengan harga yang sangat murah gitu. Itu tidak hanya saya yang dirugikan sebetulnya, tapi juga penerbit juga gitu. Tapi selama ini saya tidak terlalu ambil pusing dengan itu. Yang saya pentingkan adalah sejauh buku itu dibaca ya nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi sebenarnya kalau ditanya secara pribadi, kamu nggak terima kan sebetulnya Bang ya? Sebetulnya secara hati terdalam gitu ya. Nah itu dengerin nih Rarip Pro nih. Jangan hanya melihat keuntungan dong. Gitu. Iya. Setidaknya dibaca ya Bang ya. Dibaca paling tidak lah ya paling. Tapi kalau boleh jangan lah. Boleh jangan ya. Iya Bang, oke Bang. Ya semoga nanti bisa diterbitkan ulang dan kita bisa banyak bedah lagi Bung buku-buku. Oke, situ nggak pernah baca buku-buku filsafat? Apa ya, yang salah satu disukai? Buku filsafat yang saya baca itu adalah ya Dunia Sofi awal-awal. Dunia Sofi. Itu lumayan membantu saya untuk memahami buku Iskandar. Oke. Saya juga membaca dari sana sih dulu awal-awal karena itu kan desainnya kayak novel gitu kan ya. Oh ya, ini ada buku lagi viral nih Bung, buku bukunya Kiai Ahmad Al-Fazuri. Oh, filsafat untuk pemalas. Nah, itu kalau dihubungkan dengan pejabat tangan gimana, Bung? Ya, saya sudah baca buku itu. Dan memang menarik gitu. Memang menarik. Jadi kalau dihubungkan mungkin buku filsafat untuk pemalasnya kan juga kumpulan artikel ya. Iya. Artikel refleksi gitu yang ditulis juga dengan bahasa yang sangat sederhana. Itu cocok sekali untuk teman-teman misalnya yang lagi menghabiskan waktu tidak untuk membaca sesuatu yang sangat ruwet gitu. Tapi mau membaca topik-topik filsafat gitu. Maka buku itu saya kira cocok. Kalau dikaitkan dengan buku-buku saya mungkin masih satu niche. Dan ini rahasia sebetulnya ya, tapi tak kasih tahu. Bukunya Pak Dovir itu bisa jadi quotes. Jadi kalau dibuat konten di TikTok itu cepet FYP itu. Udah pernah Bu. Banyak sekali. Bisa buat kulakan konten bisa banget. Jadi gak bingung-bingung kita sebagai konten kreator kan. Oke Bung, makasih banyak Bung ya. Siap sama-sama Bung. Bung. Ngopi lagi Bung. Oke, kita lanjut ngopi.